Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan menyajikan empati dan perencanaan materi pembelajaran. Bersama saya Ahmad Fadil Husnaini dari SMK Negeri 50 Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, tujuan refleksi kali ini pertama melatih pemahaman tentang emosi yang terjadi pada seseorang di luar diri kita. Yang kedua, melatih diri untuk aktif mendengar, dan tujuan yang ketiga adalah merancang kegiatan monitoring untuk mencapai tujuan yang telah disusun. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, hal yang baru dipelajari dalam empati dan perencanaan materi pembelajaran. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah dan menjadi diri sendiri. Empati itu sebenarnya sudah ada saat kita masih kecil. Ya, kalau usia 0-1 tahun disebut empati global atau proses yang terjadi secara alamiah. Kemudian di usia 1-5 tahun disebut dengan empati egosentris, di mana anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Kemudian di usianya sampai 10 tahun, di tengah dengan empati kognitif, di mana anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal usia yang disebut dengan empati abstrak. Tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau yang sering juga ditemui. Empati terdiri dari dua faktor, yaitu faktor kognitif dan faktor afektif. Faktor kognitif adalah pemahaman nuansa emosi seperti marah, bahagia, dan sebagainya. Faktor afektif yaitu memahami apa yang dirasa orang yang mengalami kejadian tersebut. Bapak Ibu guru dimanapun berada, manfaat empati dalam pembelajaran yang pertama dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Yang kedua, kita bisa menerima orang lain dengan apa adanya dan menyadari kalau ada perbedaan. Berikutnya lagi yang ketiga, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Untuk berikutnya yang keempat, bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat menentukan sikap yang sesuai. Jika tidak ada empati dalam pembelajaran, maka hubungan akan terasa hambar. Interaksi guru dan peserta didik kurang baik, kemudian otomatis semoga ajaran tidak akan berjalan efektif karena guru hanya fokus mengejar target pembelajaran sehingga siswa enggan bertanya. Bapak Ibu guru dimanapun berada, cara mengasah empati yang pertama dengan kontak mata. Saat mendengarkan orang berbicara, upayakan untuk menatap wajahnya. Kemudian responnya sesuai, gunakan ekspresi atau bahasa tubuh sesuai isi pembicaraan dan tidak berlebihan. Kemudian menghindari gangguan, hindari distraksi seperti handphone atau tempat bising dengan mengajak berbicara di tempat yang lebih sunyi. Selanjutnya mengajukan pertanyaan. Jika ada informasi yang kurang jelas, langsung tanyakan.
Jangan kita berspekulasi, tanyakan langsung jika ada bagian informasi yang kurang jelas. Kemudian ada para paresep. Sekali ulang kembali pertanyaan lawan bicara kita untuk mengkonfirmasi pemahaman kita. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Biasakan menunggu lawan bicara selesai berpendapat sebelum kita menanggapi. Yang selanjutnya dan terakhir, transisi. Peran ini menyampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi atau situasi si lawan bicara. Bapak, Ibu guru dimanapun berada, selanjutnya fungsi lembar aksi 1 sangat membantu saya untuk melatih empati. Karena di lembar praktik aksi 1, kita mengenali situasi dengan empati, merenungkan emosi apa saja yang pernah kita alami. Kita tulis, kita mengenal situasi dengan empati, yaitu meminta murid merenungkan emosi. Apa yang pernah dialami, kemudian minta murid menuliskannya. Bapak, Ibu, guru hebat dimanapun berada. Terakhir, mengapa praktek ini efektif? Karena melatih nuansa emosi baik diri sendiri, orang lain, termasuk murid. Kemudian supaya berhasil perlu komitmen dengan melihat kebutuhan siswa. Kemudian mencari rekan yang dapat serius untuk mendukung kemajuan kita dan menampilkan sikap mendengar aktif. Bapak, Ibu guru hebat dimanapun berada, tips dari saya untuk para pengajar menerapkan empati rencana dan perencanaan materi pembelajaran itu. Seorang guru yang berempati akan bisa merasakan seberapa cepat murid bisa menguasai keterampilan berpikir. Guru bisa membimbing tanpa memburu-buru maupun memperlambat proses pembelajaran muridnya. Bapak, Ibu guru, kami mengajak Bapak, Ibu guru untuk mengunjungi halaman Guru Belajar dan Berbagi dalam rangka mengikuti bimbingan teknis seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis mendukung implementasi kurikulum di https://gurubelajar-dan-berbagi.kemendikbud.go.id. Demikian refleksi dari kami. Salam hangat dari saya Ahmad Fadil Husnaini dari SMK Negeri 50 Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Provinsi DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat tayangan ini. Terima kasih.